Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Kiramadanti dengan NPM 2020 1450 1160 dari kelas R4N. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terminologi kegunaan belajar dan pembelajaran. Belajar. Apa itu belajar? Kata belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologis memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Sedangkan pengertian belajar menurut pandangan Robert M. Gagne adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Jadi, belajar adalah segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera dan pengalamannya. Adapun tujuan dari belajar, secara global tujuan dari belajar adalah terjadi perubahan dalam diri seseorang menjadi lebih baik. Belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri antara lain tingkah laku. Dengan adanya kegiatan belajar, maka norma yang dimiliki oleh seseorang setelah ia melakukan kegiatan belajar akan berubah menjadi lebih baik. Adapun menurut Saud, yang mengemukakan tujuan belajar adalah sebagai berikut. 1. Belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri antara lain tingkah laku. Misalnya, seorang anak kecil yang belum memasuki sekolah awalnya bertingkah laku manja, egois, cengeng, dan sebagainya. Kemudian setelah beberapa bulan masuk sekolah dasar, tingkah lakunya berubah menjadi anak yang tidak lagi cengeng, lebih mandiri, dan dapat bergaul dengan baik dengan teman-temannya. Hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut telah belajar dari lingkungan yang baru. Kedua, belajar bertujuan mengubah kebiasaan dari yang buruk menjadi lebih baik. Misalnya, mengubah kebiasaan merokok menjadi tidak merokok. Yang ketiga, belajar bertujuan untuk mengubah sikap negatif menjadi positif. Dari yang awalnya tidak menghormati menjadi lebih menghormati. Yang awalnya membenci menjadi sayang, dan sebagainya. Yang keempat, belajar bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau kecakapan. Misalnya, seseorang yang terampil dalam kerajinan, di bidang olahraga, jasa, perikanan, pertanian, dan sebagainya. Semua keterampilan atau kecakapan tersebut didapatkan melalui usaha dengan belajar yang serius, rajin, dan tekun. Yang terakhir, belajar bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Misalnya, seorang anak yang awalnya tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung, setelahnya menjadi bisa karena belajar. Pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar, atau usaha kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi suatu kegiatan belajar. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembelajaran pada dasarnya tidak menitikberatkan pada apa yang dipelajari, melainkan pembelajaran itu berupaya untuk menciptakan bagaimana siswa mengalami proses belajar, yaitu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan cara pengorganisasian materi, cara penyampaian pelajaran, dan cara mengelola pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Pembelajaran bertujuan untuk menciptakan perubahan yang terus-menerus dalam perilaku dan pemikiran siswa pada suatu lingkungan belajar. Dalam pembelajaran, ada yang dinamakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Secara umum, ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu 1. Untuk mendapatkan pengetahuan.
2. Untuk menanamkan konsep dan pengetahuan. 3. Untuk membentuk sikap atau kepribadian. Menurut Daryanto, tujuan pembelajaran adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Yang terakhir ada kesimpulan. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar dan pembelajaran memiliki perbedaan, yaitu belajar merupakan aktivitas seseorang untuk mencapai perubahan dalam dirinya melalui pengalaman dan materi yang pernah dipelajarinya. Sedangkan pembelajaran merupakan proses yang terdiri dari dua aktivitas berupa belajar, yaitu peserta didik, dan mengajar yang dilakukan oleh pengajar, yaitu proses untuk memberikan sebuah materi dan pemahaman bagi yang diajarkannya agar terjadi sebuah perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa tingkah laku, pengetahuan, dan keterampilan. Walaupun terdapat perbedaan antara belajar dan pembelajaran, satu sama lain memiliki keterkaitan substansif yang terletak pada simpulan terjadinya perubahan perilaku dalam diri individu, serta adanya keterkaitan fungsional, yaitu bahwa pembelajaran sengaja dilakukan untuk menghasilkan proses belajar, atau dengan kata lain, belajar merupakan parameter pembelajaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.